tahun 2025 Indonesia ini sepertinya dipenuhi dengan dinamika isu kebangsaan, demokrasi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Dan di tahun 2026 sepertinya Indonesia ini harus melihat poin-poin penting ya, mulai dari isu kenegaraan, korupsi, diskriminasi, dan bahkan isu lingkungan. MBG bisa menjadi evaluasi ke depannya. Kan kita harus ada selalu evaluasi. Atau mungkin tidak boleh ada evaluasi. Oh boleh dong, boleh. Kita akan tanya langsung ahlinya. Meriset Indonesia. Oh nggak boleh meriset Indonesia. Itu nanti dilarang. Iya, tapi kita tidak akan komentar karena kita sudah menghadirkan seorang ahli lah ya, yang berpikir dengan matang terkait dengan kebinekaan. Ada siapa nih Mas Bayu? Ini dia menyebutnya pakar kebinekaan. Oh, pakar kebinekaan. Saya cek-cek ada nggak orang yang pakai nama? Nggak ada, baru orang ini. Baru orang ini nih. Oke. Namanya Profesor Dr. Sukidi. Wah. Tahu nggak lulusan mana? Mana? Harvard. Harvard ngomongnya kita. Berat. Tolong nanti kalau saya diam artinya saya nggak ngerti ya. Jangan-jangan kita nggak paham. Jangan kita nggak paham. Oke, kira-kira mau bahas apa kita hari ini? Kita sudah kehadiran Prof. Sukidi. Terima kasih sudah hampir dibikin terang. Kita akan bikin terang 2026, Prof. Mungkin dengan pikiran-pikiran Anda begitu ya. Amin. Kita nge-es aja, Prof. Apa ngobrol-ngobrol santai. Oh, nge-es. Ya. Nge-es. Bukan GGS ya. Nge-es aja gitu. Karena kalau berat-berat, aduh. Kita refleksi dulu kali ya di tahun 2025 gitu. Begitu banyak isu yang terjadi ya, Prof, kenegaraan, kemudian juga masyarakat yang kita lihat cukup beragam begitu ya, mulai dari cara mereka mengkritisi pemerintah hingga pemerintah yang menurut masyarakat ini seolah-olah tidak mendengarkan apa yang terjadi di sekeliling masyarakat. Kalau Anda melihat refleksi di tahun 2025, poinnya apa sih, Prof? Saya bukan profesor. Saya bangga sebagai seorang anak petani kecil di daerah Sragen. Refleksi tahun 2025 adalah satu fenomena yang disebut oleh Profesor Stephen Levitsky dari Harvard University sebagai competitive authoritarianism. Jadi fenomena otoritarisme kompetitif itu adalah satu sistem politik di mana formal feature of demokrasinya, jadi arsitektur formal demokrasi tetap dipertahankan, tapi sebenarnya itu sekedar jubah sebagai topeng bagi keberlangsungan otoritarianisme itu sendiri. Jadi misalnya pers sebagai pilar demokrasi tetap dibiarkan terbit, tetap beredar, tapi sebenarnya ekosistemnya, kebebasannya itu sudah dirusak. Maksud Prof ini demokrasi dijadikan alat manipulasi masyarakat gitu ya? Sebagai topeng, sebagai jubah. Tapi sebenarnya yang berlangsung itu adalah otoritarianisme. Parlemen tetap ada, tidak dibubarkan, tetapi parlemen tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis terhadap pemerintahan eksekutif, tapi sekedar sebagai stempel bagi keberlangsungan otoritarianisme itu. Pemilu tetap terselenggara, tetapi fairness-nya, permainannya sudah dikendalikan melalui mekanisme yang disebut dengan electoral authoritarianism itu, otoritarianisme elektoral itu sendiri. Masyarakat sipil tetap ada, tetapi mereka telah ditundukkan melalui instrumen kekuasaan, melalui instrumen uang, melalui instrumen akses pada sumber kekayaan alam, sehingga mereka tumpul untuk bersuara kritis pada kekuasaan. Inilah yang disebut oleh Profesor Stephen Levitsky dari Harvard, disebut sebagai otoritarisme kompetitif. Itu fenomena yang terjadi di Asia atau ada di luar Asia, misalnya di Amerika, Eropa? Di Amerika era Trump justru itu yang terjadi. Jadi Trump itu merefleksikan satu kepemimpinan otoritarian dan
menjungkir balikkan tatanan demokrasi di Amerika yang sudah dibangun hampir 2,5 abad dengan pemilu yang berlangsung cukup panjang, dengan kelas menengah yang relatif mapan, dengan kebebasan yang dimiliki warganya cukup baik, itu bisa dirusak hanya dalam 2 periode. Dan kita demokrasi yang masih amat sangat pendek sejak reformasi 27 tahun lebih, tapi kita telah kembali kepada fase yang oleh Profesor Stephen Levitsky sebut sebagai fase kompetitif otoritarianisme itu sendiri. Nah, ciri utama dari otoritarisme kompetitif itu menggunakan negara sebagai senjata politik, weaponized state. Jadi negara dipakai dan dikangkangi sebagai senjata bagi kepentingan politik. Salah satu instrumennya adalah terlihat pada aspek hukum. Jadi the law is weaponized. Itu kata Stephen Levitsky dalam The Tyranny of the Minority. Bahkan Thomas Power yang studi di Indonesia juga memberikan satu penegasan bahwa apa yang terjadi dalam konteks penegakan hukum itu adalah yang ia sebut sebagai weaponization of law enforcement. Jadi penegakan hukum yang dipersenjatai oleh kepentingan politik. Sehingga kelihatannya ada kabar baik tentang penegakan hukum, tapi sebenarnya itu dikendalikan oleh kepentingan politik itu sendiri. Ini mengingatkan saya pada seorang diktator Peru yang mengatakan, "For my friends everything, for my enemies the law." Itu ada semua sahabat-sahabat saya, kami perlakukan mereka sebaik mungkin, sementara kepada musuh politik saya, hukum ditegakkan bukan untuk keadilan, tapi untuk mengadili mereka yang berseberangan dengan kekuasaan. Itu tahun berapa tuh diktator Peru ngomong kayak begitu tuh? Itu udah cukup lama, era Hitler. Itu udah lama banget. Itu udah era Hitler dan masih berlaku sampai sekarang. Iya. Terus kalau Prof melihat apakah fenomena ini kembali lagi, dan sebenarnya apa sih faktornya fenomena itu kembali lagi, Prof? Di beberapa negara, khususnya di ASEAN misalnya. Saya kira memang demokrasi mengalami satu kemerosotan, satu titik nadir yang membuat orang punya krisis kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri. Dan ini dimanfaatkan oleh apa yang disebut sebagai strongman. Strongman adalah pemimpin yang kuat, otoriter, yang menggunakan gaya Hitler, yaitu dengan manajemen teror yang spektakuler. Hitler itu sebenarnya merefleksikan seorang pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan melalui instrumen demokrasi, tapi justru ketika ia berkuasa membunuh demokrasi. Ia berdiri di balik jendela menyaksikan pembakaran parlemen Jerman dengan nada yang begitu bahagia, karena di tengah situasi masyarakat yang takut, maka disitulah otoritarisme bahkan totalitarisme tumbuh dan berkembang. Karena itu yang kita petik dari Hitler ini adalah aspek politik ketakutan itu memang dicengkramkan ke seluruh penjuru. Prof, yang tadi Prof bilang soal kompetitif otoritarisme itu kalau di Indonesia itu dimulai sejak kapan? Kalau saya sebagai orang yang ngalamin presiden dari Pak Harto sampai Pak Prabowo sekarang, itu justru yang paling terasa, karena waktu Pak Harto saya masih kecil ya, itu di zaman Pak Jokowi. Karena pada zaman Pak Jokowi sih udah jadi wartawan, jadi jadi lebih kritis jadi ya, lebih tahu situasinya. Sebenarnya kalau pas di zaman Pak SBY itu semua lembaga sepertinya bekerja dengan sesuai dengan tupoksinya. Kalau menurut Prof sendiri?
saya memberikan satu kerangka akademis. Ya. Saya kira pembaca akan amat sangat cerdas untuk mencerna tentang awal dan keberlangsungan otoritarisme yang kompetitif ini. Sebenarnya otoritarisme kompetitif itu dimulainya melalui mekanisme pemilu. Jadi pemilu itu adalah rute elektoral bagi keberlangsungan otoritarisme ketika pemilu dipakai sebagai satu senjata untuk pertama apa yang oleh Profesor Stephen Levitsky sebut sebagai pembunuhan terhadap mutual toleration, toleransi timbal balik. Jadi secara elektoral, prosedural memang pemilu diselenggarakan, tetapi tidak ditumbuhkan satu mekanisme toleransi yang setara, yang timbal balik. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka yang bersama kekuasaan difasilitasi, diberikan privilege, sementara mereka yang tidak bersama kekuasaan, yang berada di kubu oposisi atau kubu seberang, itu mengalami proses intimidasi. Jadi mutual toleration itu tidak ditegakkan, padahal ini adalah aspek penting untuk menjaga demokrasi dan sekaligus aspek penting agar pemilu berjalan secara fairness itu sendiri. Yang kedua adalah apa yang disebut oleh Profesor Stephen Levitsky disebut institutional forbearance. Jadi kesabaran institusional, bahwa pemimpin itu harus menjiwai kesabaran institusional untuk tidak melakukan politik cawe-cawe terhadap lembaga-lembaga lain. Karena politik cawe-cawe ini merusak seluruh tatanan demokrasi, merusak independensi, merusak mekanisme check and balances, sehingga politik cawe-cawe itu tidak sesuai dengan apa yang Profesor Stephen Levitsky sebut sebagai institutional forbearance, kesabaran institusional agar tidak intervensi terhadap lembaga-lembaga lain. Apakah Anda melihat pola itu di kepemimpinannya Pak? Ini adalah sebenarnya keberlanjutan dari fase akhir pemerintahan sebelumnya. Ya, dan tampak sekali bahwa pertama hampir semua kelembagaan demokrasi mengalami satu kemacetan. Meskipun ada ya? Ada. Jadi semuanya ada? Secara formal ada. Sebut saja misalnya parlemen. Parlemen ada, bersidang, dan orangnya juga hadir di sana. Tapi kita tidak merasakan parlemen sebagai satu lembaga yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Yang sebenarnya lebih nyata di hadapan kita, parlemen tak lebih sebagai alat kekuasaan eksekutif untuk mempercepat proses legalisme otokratik itu sendiri tanpa partisipasi publik yang bermakna, yang produktif. Sehingga parlemen ya akhirnya tidak bisa diharapkan sebagai mekanisme untuk kontrol terhadap pemerintahan eksekutif. Namanya itu udah Dewan Perwakilan Rakyat ya, iya. Harusnya. Nah itu Mbak Aya saya kira benar sekali ya. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat, jadi itu yang disebut oleh Profesor Almos sebagai apa yang sebenarnya terjadi pada otoritarisme itu the role of few in the name of many. Jadi pemerintahan segelintir orang yang diatasnamakan banyak orang. Seorang sejarawan otoritarisme namanya Ruth menyebutnya sebagai satu form of personalist rule. Jadi bentuk kepemimpinan personalis. Jadi transformasi negara yang diarsiteki oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai negara bersandar pada hukum itu justru mengalami satu kemunduran yang luar biasa karena hukum tidak ditegakkan untuk menegakkan keadilan, tapi justru hukum dipersenjatai oleh dan untuk kepentingan politik. Itu sebabnya kenapa terjadi apa yang disebut sebagai lost trust, kepercayaannya hilang. Bukan hanya dari kita masyarakat sipil,
tapi terutama dari investor asing. Kepercayaan hilang yang lost trust ini tercermin pada rendahnya investasi asing ke kita. Mereka lebih memilih misalnya ke Vietnam yang lebih punya kepatuhan pada hukum, kepastian hukum. Meskipun mereka komunis ya, doesn't matter. Yeah, doesn't matter. Nah, dan kita akhirnya merasakan bahwa di mata dunia internasional masalah hukum ini menjadi masalah yang menjadi momok yang menakutkan. Dan saya tidak melihat bahwa para pemimpin kita itu punya kesadaran bahwa kepatuhan pada hukum itu adalah kunci bagi kemakmuran satu bangsa. Para pemimpin hanya berpikir secara tradisional bahwa kemakmuran satu bangsa itu melalui sumber kekayaan alam. Padahal menurut Bank Dunia dalam satu rilis yang cukup menarik, Where is the Wealth of Nation, di mana letak kemakmuran satu bangsa, Bank Dunia itu hanya mencatat hanya 23% kontribusi dari sumber kekayaan alam bagi kemakmuran satu bangsa. 23% ya? 23%. Sisanya berasal dari? Sisanya justru yang terbesar itu adalah kepatuhan pada hukum yang menempati 44%. Wow. Bagi kemakmuran satu bangsa. Nah, kemakmuran satu bangsa itu antara lain ditentukan pada kepatuhan pada hukum. Lah, hukum kita bukan untuk dipatuhi, tapi justru dieksploitasi, dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga di sana sini ketika ada orang bermasalah secara hukum, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena kita tidak punya role game, permainan yang setara, yang adil, yang dimana kita bisa mengikuti aturan itu sebagai satu panduan untuk mencari keadilan. Jadi